lanjutkan pengkajian RW. Lanjutkan pengkajian RW. Nah, gitu. Jadi emang kenapa leader harus fokus? Kenapa? Laptop dia. RW dikaji dengan teknik. Oke, untuk RW kita cek apakah Dikaji dengan teknik. dikaji dengan teknik. Look. Look listen Nah, fail. RW dikaji dengan. Oke, untuk RW kita kaji dengan look listen fail. Oke, kita lihat. Kita lihat. Bilang. Kita lihat Bagian hidung, bagian hidung, mulut, wajah, leher. Kita lihat di hidung. Kita lihat di hidung. Apakah ada cairan? Apakah ada cairan? Kita lihat di mulut. Oke, untuk yang di hidung apakah cairan atau tidak? Nah, di mulut. Mulut apakah ada cairan atau tidak? Ada pangkal lidah atau tidak? Oke, ada pangkal lidah atau tidak? Ada benda asing atau tidak? Ada benda asing atau tidak? Wajah. Untuk wajah Kita lihat. kita lihat Apakah ada fraktur maksila apakah ada fraktur atau maksila mandibularis atau manipularis atau perubahan anatomis? atau perubahan anatomis. Listen. Listen, Kita dengarkan. kita dengarkan. Apakah terdengar suara snoring sambil miring kepalanya? Oke, kita dengarkan apakah terdengar suara snoring Atau gargling? atau gargling Atau crowing? atau crawling. Nanti hasilnya dari saya. Ulangi. Lidah, Nekola sudah terpasang. Kamu lidah, kamu bilang lidah, Nekola sudah. Oh, leader record sudah terpasang. Lanjutkan pengkajian RW. Oke. Untuk pengkajian RW di sini kita ada 3 bagian yang dicek. Yang pertama itu ada listen, look, dan feel. Untuk listen, untuk look kita lihat di bagian hidung apakah ada cairan yang tersumbat atau tidak. Terus? Kemudian juga di bagian mulut apakah ada benda asing di mulut dan juga cairan yang tersumbat atau tidak. Terus? Oke, untuk di kepala kita cek apakah ada Kepala, wajah. wajah apakah ada fraktur Maksilaris. maksilaris, Maksilaris itu ini ya. Terus manipularis, atau perubahan anak. atau perubahan anatomis. Oke. Terus. Lanjut Pak. Oke, untuk listen kita dengarkan apakah ada suara gargling, snoring atau crowing. Oke, terdengar suara gargling ada cairan di rongga mulut. Gargling cairan di rongga mulut kita lakukan suction. Oke, pasang saksinya, mana alat saksinya? Satu, Pak, nyalain saksinya. Mana kanulnya? Kanulnya kan ada, itu kan serangnya dong. Mulut, babi kayak mulut sapi begitu. Ini saksen astaga naga, tinggal lo tahu saksen. Wah, Oke, nyalakan. Mas jalan Pak. Nyala. kanulnya dia serangnya. Babinya begini. Gitu ya. Nah, upayakan ini sebenarnya nggak usah ditutup mukanya di sini. Jadi saksen dipegang di sini. Ya. Ini ditutup itu pada saat kita mulai menyedot. Kalau kita masukin, ini jangan tutup. Kalau udah masuk, tutup, itu baru kita bisa nyedot. Sambil diputar. Makanya pegangnya jangan jauh-jauh. Mulut tuh nggak akan sampai segini. Berarti di area mulutnya. Di daerah darahnya di mana ada darahnya. Nah, yang mulut kan cuma paling segini. Ya kan? Jadi masuk ke mulut. Tapi sambil memperhatikan. Tapi ingat prinsip saksen itu ada 3 prinsip. Jadi kamu sebelum melaksanakan kamu bilang biar teman yang lain juga tahu. Saksen dilakukan dengan 3 prinsip: aseptik, asianotik, atraumatik. Waktunya 15 menit sambil memperhatikan saturasi oksigen. Detik. Siapa? Bang. Oh, iya. 15 menit ya. Jadi diulang khususan setiap kali rumah sakit diulang biar kalian apa. Jadi kalian pada saat itu di rumah sakit tahu bahwasanya pada saat itu harus atraumatik, aseptik ya. Jadi saksen dilakukan dengan 3 prinsip: aseptik, atraumatik, dan asianotik. Waktunya kurang dari 15 detik sambil memperhatikan saturasi oksigen. Bukan tuh masukin. Mana daerah yang ada darah di tulang saya tadi masuk, tutup, baru dibuka. Bilas dulu kan, udah dibilas soalnya karena bilas itu kan dia akan nyedot. Jadi nanti sekat-sekat darah dari sini masuk ke lampuan, buka selesai. Lapor ini. Tidak, saksen sudah dilakukan. Tidak nanti ngomong apa, tektok lagi gitu ya. Lakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Look, listen, feel, kan? Gitu. Ya. Saksen dilakukan Oke, untuk syariat dilakukan dengan 3 prinsip. prinsip. Yang pertama itu ada aseptik, atraumatik, dan juga Asianotik. asianotik. Waktunya Untuk waktunya 15 detik.
Sambil memperhatikan. sambil memperhatikan saturasi oksigen. Oke, yuk masukin. Jangan ditutup dulu. Buka di atas dan turun. Kayak dibalikin. Nah, jangan terlalu pendek. Lihat kalau mulut itu kalau terlalu dalam darahnya, berarti pegang yang mana gitu. Disesuaikan aja kan. Iya. Masuk, yuk masuk. Tutup, sambil diputar. Terus, 15 detik loh, jangan lama-lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Oke, lapor leader. Oke, leader untuk sesinya telah dilakukan. Bukan. Lakukan evaluasi. Oke, kita lakukan evaluasi kembali. Bilang. Oke, dilakukan. Kita lakukan evaluasi kembali. Apakah masih ada cairan di dalam mulut? Tidak ada. Gue. Oke, apakah ada cairan di Saksinya kayak gitu aja. Ya, saya ambil kaji evaluasi. Karena dievaluasi, kaji lagi. Oke, apakah ada cairan? Apakah masih ada Apakah cairan? masih ada cairan di rongga mulut? Kita dengarkan apa masih dengar suara gambling? Kita dengarkan apa masih terdengar suara gargling? Siap, sama pengunci kan. Masih terdengar suara gambling? Oke, kita lakukan suction kembali. Oke, saksi lakukan Dengan 3 cara, yaitu aseptik, cyanotik, dan juga Traumatik. Oke, terus. Oke. Waktunya? Waktunya 15 detik. Oke, set. 1, 2, 3, Terus. 9, 10. Leader untuk session telah dilakukan. Oke. Lanjutkan evaluasi. Oke, Untuk ada evaluasi lagi. evaluasi kembali, kita dengarkan kembali apakah ada suara gambling atau tidak. Terus selain gambling apa kita lihat? Selama Ingat look listennya tetap sama. Evaluasi tetap look listen. Kita lihat kembali. kita lihat kembali apakah ada Cairan. cairan di bagian hidung, Oke. mulut, atau tidak. Oke, terus. Karena tadi kamu saksinya di mana? Di mulut. Ya namanya evaluasi yang mulut aja. Oh, nggak usah ulangi. Nggak usah. Oke. Oke, kita lakukan look, listen, feel. Untuk looknya kita lihat kembali di bagian mulut apakah ada cairan atau tidak. Masih Apakah ada masih cairan. atau Oke. tidak. Terus selain look, Listen, kita dengarkan apakah masih ada suara gargling atau tidak. tidak ada cairan di rongga mulut dan tidak terdengar suara gambling. Oke. Tapi ada pangkal lidah menutupi jalan nafas. Terdengar suara snoring. Oke, kita look, listen, feel lagi. Enggak, kan itu hasilnya. Oke, kita lakukan di sini jauh trust. Kan jauh terus sudah lakukan. Oh, PA. Pasang apa? Masa dua-duanya? Opa, karena di bagian oral. Karena pasiennya terdengar snoring, bilang. Karena pasiennya terdengar suara Maka napas. lakukan pemasangan. Karena kita akan melakukan pasangan opa. Nah, opa kan emang tidak ada kan? Ya, so opa, pasang opa, simpan itunya. Yesus, saksinya copot tangannya. Kita masang opa. Bisa emang. Kalau ada terpasang. Oh, dibuka dulu. Kalau terlalu terpasang kan mulutnya ditutup. Iya. Oke. Kita sampai ke leader, Pak. Itu pentem. Nah ini ngebelain mulu pasalnya. Kita lapor ke leader. Nah, leader. Oke, untuk leader kita akan Lakukan jauh teras, saya akan membuka. Oke, lakukan jauh trust, saya akan membuka nekolar. Nah, tutup, buka dekolarnya. Makanya kadang ada tindakannya opa dulu baru dekolar. Kadang dekolar dulu baru opa. Kalau dekolar terpasang ya berarti harus tadi kalau tadi. Jadi yang benar semuanya benar, yang nggak benar itu yang nggak dipasang. Jangan dilepas, dibuka. Kan tadi bilangnya apa? Buka. Buka. Saya dengerin kalau ini ngomong. Kita ukur dulu. Bilangin ini kalau sisa harus selingkuh. Kita ukur dulu. Mulai dari telinga. Sana, tahu sana. Sini ya. Ukur aku itu gini. Apa kayak gini? Kalau ini tetap lagi gini Pak. Kan ini ceritanya kamu pasang kan? Nah, tahu kan? Ngukurnya bukan gitu. Ini yang di ujung mulut, ini yang di ini. Jadi bisa ke angulus mandibula. Ya? Atau ini mau ke belakang telinga gitu. Sampai nggak? Banyak. Ada yang besar. Nah, sama
dia nih. Ya, sama ini opa. Ya kan tuh, ya. Kalau udah ketemu ukurannya, masangnya bisa. Kalau tanpa alat, masang putar. Kan masangnya otopsi gini kan. Putar dulu 180 derajat sampai kepala tuh. Kemudian kita kaji apakah ada refleks muntah atau tidak. Kalau tidak ada, baru kita putar dua tangan sambil masuk. Tapi kalau pakai alat, ini lidahnya gitu kan, tangan kiri masukin, jangan digitu, nanti robek atasnya langit-langitnya, tanpa diputar 180 derajat kita masukin. Langsung Ya. Baru ini kita kaji, sambil itu selalu kaji apakah ada yang minta tahu tidak ya. Gue dulu mau pakai alat nggak atau nggak usah, coba nggak usah. Dulu Kita ukur dulu dibagi untuk ukurnya gini. balik gimana gitu, dari mana, di ujung telinga. telinga. Kalau dari sini ke sini jatuhnya ada sampai ke angulus mandibula. Kalau mau ke sini kita ke ujung telinga. Ingat tuh, dari ujung bibir sampai ujung telinga. Kalau ke sini kayak gini, kalau mau dibalik kayak gini berarti dari ujung bibir sampai ke angulus mandibula. Oke, untuk pemasangan opak kita ukur dulu dari ujung mulut sampai ke angulus mandibula. Mandibula mau mandi dulu sana. Mandibula kan? Bola enak di sana. Mandibula. Oke, setelah diukur Mandi ya, itu lo mandi lo ya. kita lakukan Bawa dulu ini. pemasangan opak dengan cara Memutar 100 memutar 180 sama derajat. Kaji dulu. Kaji apakah ada refleks muntah. refleks muntah. Jadi pada saat kamu masak kamu perhatikan dia mau muntah nggak? Ya. Oke, tidak ada refleks muntah. Oke. Dua tangan, jangan ditekan. Jadi masukinnya masukin sampai ke area kanan. Nggak usah ditekan. Itu. Oh, Kamu pegang nanti dulunya gitu. Baru putar 180 derajat. Baru masukin. oh, berarti diputarnya belum masuk ke Jangan diputar dulu. kali ini kayak gini aja, Bang. Iya. Ngapain lagi? Ada tugasan itu udah kayak gitu dong, kontrol anak buahnya. kita lakukan pemasangan opak ini diputar 180 derajat pakai dua tangan. Ada yang muntah apa kaji? Oh iya, refleks muntah. Kaji dulu. Oke, kita lakukan pemasangan opak, kita kaji dulu apakah ada refleks muntah atau tidak. Tidak ada refleks muntah. Oke, kita putar 180 derajat. Lalu kita masukkan. Oke, lapor dulu ke leader, seluruh pasang kolam. Leader, Oke, leader. opas sudah? Opak sudah terpasang. Lakukan evaluasi, bilang leader. Lakukan evaluasi. Jangan lambat ke kontak-toknya. Lakukan evaluasi. Oke, untuk yang pertama Kita lihat lagi. Kita lihat lagi di bagian mulut apakah masih ada cairan atau tidak. Tidak ada. Kita lakukan apakah masih terdapat suara gargling, Snoring. atau Oke, tidak. snoring tidak ada. Oke, airway clear berarti. Oke, untuk airway Sampai clear. jadi gini. Clear. Kalau pokoknya nggak ada cairan, kita cari ada sumbatan lain apa enggak. Sampai nggak ada sumbatan apapun, berarti disebut airway. Clear. Siapa yang ngomong? Leader. Oke, airway clear. RW clear. Lanjut pemasangan. Lanjut perpasangan. Nekolar kembali. Nekolar kembali. Tuh. Kayak gitu dulu. Sapu. Ya, Ada. ada. Oke. Ya, airway clear lanjut kemana? Meeting. Ya udah bilang breathing. Kita Ya, lakukan pengajian. lakukan pengajian meeting. Saya duduk di sini, Pak. Ya udah. Kita sini. Ngapain jauh-jauh tuh tinggal muter ke sana dong. Jalan-jalan. Kayak sholat, kalau sholat iya semakin banyak makannya. Makanya kalau sholat jauh. Mobil juga boleh, itu ada putaran rodanya. Berhenti cepetan. Oke, pegang. Dadanya, jam tangannya ya. Nah, jadi putaran. Itu sampai 1 menit. Itu aja 1 menit ya, itu 35 kali per menit. Udah. 35 kali per menit napasnya. Sesak nggak? Sesak. Mau dikasih apa? Oksigen.
kasih terapi oksigen kan banyak tuh, ada 4. Nah, indikatornya harus apa? Cek. Ish. Kan gini, kamu kasih terapi oksigen, tapi indikator terapi oksigen itu ada 4. Kamu pilih yang mana? Bingung kan pilihnya kan? Pakai indikator kan? Indikatornya apa? 1. Jadi makanya kontrol ventilasi itu cek frekuensi nafas sama cek ulangi frekuensi nafas. Terus gue yang ngomong gak perlu ngitung. Tan, itu Tan. Frekuensi nafas 35 kali menit. Selanjutnya dengan melihat. Oke, sok lihat saturasinya. Saturasi. Kenapa lo? Saturasi. Oke. Saturasinya contohnya punya 84%. Oksigennya sedang berat. Berat ya? Saturasi apa? Ya memang kalau nggak tercapai, kamu tujuannya pasiennya udah sesak, saturasi oksigen, nggak mau dikasih apa tadi? Iya kan oksigen kan, oksigen pakai apa? Iya, apa namanya? Ada nasokanul, simple mass, lifting mass, non lifting mass. Nah. Di kampus kalau ada di depan. Cara pasangnya, ini bedanya rebreathing mask sama non rebreathing mask. Ini ada laser proyeknya, kemudian di sininya ada kartunya. Kalau ini dibuka, ini nanti jadinya rebreathing mask. Kenapa? Karena udara yang kamu hirup dari sini, manusia itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau ini yang ditutup, maka udara yang ada di laser proyek akan tercampur. Tapi kalau ini yang ditutup, maka ini nanti menjadi non rebreathing mask. Caranya adalah kamu masukkan dulu ke oksigen. Kamu buka dulu, kamu tutup ini. Sambil kamu putar tangan satunya, putar ini, flow meter. Nah, lihatin ke teman-teman. Putar. Dorong sini sampai sini. Terus sampai dia kembang. Terus dia kencang. Terus, oke, kembang kan? Itu kan artinya ini berarti oksigen yang dari sini masuk ke situ. Gitu kan? Kalau sudah tutup lagi, kecilin dulu. Segini, oke. Ya lepas, kamu lepas. Jadi jangan langsung dipasang, langsung dikembangkan, ya. Ini kembang tuh pasti kan. Jadi dia itu menghisap oksigen yang ini murni. Keluarnya dari sini, lubang-lubang ini. Nggak mungkin ke dalam lagi karena ada klipnya di sini, ya. Oke. Baru diatur berapa liter pemberiannya kalau nanti mas 10 sampai 5. Oke, dikasih berapa sama kamu? Lu udah kasih kalau udah segini gitu kan. Kalau 10 liter segini, ya. Tidak. Terapi oksigen non rebreathing mask 15 liter sudah diberikan. Tidak. Terapi mask. Terapi oksigen dengan non Rebreathing mask rebreathing mask 15 liter. 15 liter sudah dipasang. Lanjutkan evaluasi. Bagus. Evaluasi apa? Evaluasi cek apa? Jadi kamu cek apa? Saturasi. Cek saturasinya. Nih. Oke. Saturasinya ternyata masih nggak naik. Tercapai nggak berarti? Tidak. Berarti lakukan. Nah, baru lihat I-nya. So, apa yang kamu lihat? GVP-nya. Hah? Oke. Pertama kita kaji GVP. Ngomong yang terus. Ngomong pelan-pelan dulu. Iya Pak, GVP-nya. Kita kaji peningkatan. Peningkatan GVP. Apakah ada peningkatan GVP atau tidak? Kaji. Enggak, kamu ngomong. Apakah ada peningkatan? Jawab pertanyaan. Apakah ada peningkatan GVP atau tidak? Tidak ada. Terus Deviasi pakai kita lihat deviasi
lihat. Apakah ada depresi trachea atau tidak? Kita lihat. Kamu kalau lihat trachea sambil lihat tracheanya. Jadi orang tuh nggak lihat trachea tapi kemana? Ya. Kita lihat apakah ada di parasit. Deviasi. Deviasi trachea atau tidak. Tidak ada. Terus. Terus kesimetrisan dada. Oke, kita lihat apakah pengembangan dada sambil dadanya lihat. Kamu dua-duanya dipegang. Nah, kita lihat apakah ada pengembangan dada, apakah simetris dada tidak? Kita lihat Apakah pengembangan dada tidak simetris? Kita lihat apakah ada pengembangan dada tidak simetris. Oke, pengembangan dada tidak simetris, yang kanan tertinggal. Jadi yang ini ngembang, yang ini enggak. Terus selanjutnya kita lihat Luka dan jas. ada jejas di dada, ada luka terbuka di dada sebelah kanan interkosta ketiga. Nah itu 3 hasilnya ingat apa tadi? JPP ada nggak? Deviasi tracheanya? Simetrisannya? Apa? Simetris nggak? Enggak, yang kanan tertinggal. Terus ada luka di dada sebelah kanan di chest ke itu dimeeting sama kita ya hasilnya. Terus baru inspeksi, terus kemudian setelah inspeksi ya coba ambil termometernya. Itu apa namanya? Apa namanya? Tahu nggak dibilang termometer? Itu apa? Tatap. Mulai dari chest berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa? 5. Kanan 5, kiri 2, jadi totalnya 10. Chest 2. Nah, chest 2 kiri. Chest 2 kiri. Chest 2 kanan. Chest 2 kanan. Chest 3 kanan. Chest 3 kanan. Chest 3 kiri. Chest 3 kiri. 4 kiri. 4 kiri. 4 kanan. 5 kanan. 5 kiri. 6 kiri. 6 kanan. Nah, gitu. Jadi antara ICS jangan dari sini chest 2 ini chest 3 jauh banget. Chest apa sapi? ICS tuh sini. Ya. Ya. Oke, pulang. Menjauh. ICS 5 kanan. Menjauh. ICS 5 kiri. Chest boleh. ICS 6 kanan. 6 kiri. Chest boleh. Gimana? Jauh. Diingat hasil tuh. Oke. Terus selanjutnya. Lu disakitin sama cowok tanggal berapa? Ingat. Kalau lu waktu jalan chest ICS 2 kiri. sonor, ICS 2 kanan. hipersonor, ICS 3 kanan. oke hipersonor, ICS 4 kanan. 4 kiri. sonor, oke. Iya, belum tahu. ICS 2 kanan. 2 kiri. ICS Tulang apa papi? Tulang. Tulang kos, Set. tulang kos, Kosta. dua kayu. Ini kayak apa? Satu lagi sini. Bilang papi pula. Clavicula. Apakah ada gravitasi sambil jalan? Apakah ada gravitasi? Bilang papi pula. Clavicula. Ini ya, clavicula. Jadi kita tahu clavicula. Apakah ada gravitasi sambil gerabak? Bilang clavicula. Clavicula. Terus sampai tengah. Merapat ya, Pak? Apakah ada gravitasi? Apakah ada gravitasi? Oke, sampai ke tengah. Nah, mau ke sternum kan? Sekarang sternum. Sternum bilang sternum. Sternum. Apakah ada gravitasi sambil jalan? Apakah ada gravitasi? Terus, oke, udah. Costa. Sambil jalan. Apakah ada gravitasi sambil jalan? Apakah ada gravitasi? Itu. Jadi sambil jalan. Kau ulangi coba. Lapor, leader. Tidak ada. Hasil pengkajian KPP. Tidak ada hasil pengkajian LP. Oh. Tidak ada Dari awal. Hasil inspeksi. hasil inspeksi. Tidak ada peningkatan JPP. Tidak ada peningkatan JPP. Tidak ada deviasi trachea. Tidak ada kualifikasi Trachea. trachea. Oke, terus Ada dada tidak simetris. dari Yang kanan tertinggal. yang kanan tertinggal. Ada luka Ada luka di dada sebelah. ada luka di dada di sebelah kanan. Oke, hasil auskultasi Hasil auskultasi apa? Dada sebelah kanan vesikuler. dada sebelah kanan sirkuler.
dari sebelah kiri menjauh. Dari sebelah kiri menjauh. Hasil perkusi maksudnya pegang aja terus lapor lagi. Hasil perkusi dari sebelah kanan Hasil perkusi dari sebelah kanan. apa tadi son? Sono. Dari sebelah kiri sono, sebelah kanan hasil palpasi Lokasi. tidak ada, rehabilitasi di 3, ulangi lapor. Tadi mulai Dari sebelah kanan. Ke sekolah. sebelah kiri dan sebelah kira-kira. Nah, itu harus hafal. Open penomor kan situ ada. Nah, mau diapain? Asal lusi. Mana kasarnya? Kasarnya mana saya tuh? Kasarnya cara pemasangannya nanti ini kan dia ada luka kan, ini plastiknya kita siapin nih. Ini ada luka nih, lukanya kita tutup pakai asa ya. Lukanya nih supaya tidak ada bakteri yang masuk, tapi plastiknya kita tutup di atasnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya udara yang dari luar tidak bisa masuk, udara yang dari dalam keluar. Makanya kenapa di 3 sisi. Yang disebut 3 sisi itu berarti sisi 1, sisi 2, sisi 3. Yang ini jangan. Itu maksudnya supaya nanti keluarnya udara dari dalam keluar, yang dari luar. Kan kalau gini, ini nih plastik nih, kalau kita hidup nih, nyedot nggak? Nyedot kan? Jadi ketika dia bernapas berarti kan si udara yang dari dalam menghisap dari luar, ya kan? Dia akan menutup plastiknya ketika dari dia akan keluar dari sini. Gitu. Ya, itu maksudnya. Tutup. Ini nih ngalangin nih tenennya nih, nah, ini susah. Ada itunya nggak? Payudara. Lakukan Eva. Lakukan evaluasi. Apa yang dicek sama kamu? 1. Iya. Jadi yang evaluasi karena tujuannya kan untuk meningkatkan 1. Saturasinya 92 naik nggak? Naik berarti tercapai nggak? Oke tercapai. Berarti bilang leader, breathing clear. Breathing clear. Lanjut. Lanjut pengajian sirkulasi. Oke. Itu doang kita. Tinggal dibaca doang. Nanti yang di sini si Bella, si Bella. Lo. Musik apa yang di kita kamu? Ya gitu ya. Siapa? Bella apa siapa? Kita ini Pak. Ya kita kan. Wih, itu nggak pengajian. Apa dulu coba? Apa dulu sirkulasi kontrol? Kontrol Ah. pendarahan. Kita lihat pasiennya. Apakah perdarahan di mana? Kan tadi perdanya di mana tadi? Di dada, oke udah tertutup. Terus di mana lagi perdanya tadi? Di kepala ada nggak tadi? Nggak ada. Ya, terus ada fraktur di mana katanya? Di fraktur di dada, fraktur apa? Patah hati. Ya, fraktur dada bener. Fraktur tadi di mana? Di kaki. Fraktur di kaki mau diapain frakturnya? Nah, baru apa? Di bidai. Di bidai. Bidai, oke. Di bidai sendirian bisa nggak? Minta tolong sebenarnya. Teman-teman tolong bantu saya pembicaraan pembidaian. Teman-teman tolong bantu saya lakukan pembidaian. Jadi kalau sendiri, ya, karena nggak mungkin kita bantu leader. Kita tolong temennya, ya. Jadi nanti dibuka posisi. Pokoknya yang patah di mana ya ini, pokoknya ya. Jadi nanti yang satu, dia kamu pasang bidai, yang satu posisikan untuk membuka gitu. Posisinya, anatomisnya ya. Jadi baru nanti pasang bidai. Ya, kalian tadi. Ya, sama, anggap aja udah. Nanti pokoknya cari buat saya pasang bidai minggu depan kan mandiri kan? Iya. Mau ngomong harus bisa. Oke. Jadi gini. Jadi dua orang sini kamu kabul. Kan dia minta bantuan kamu. Jadi kamu aja. Cek tadi. Ini posisi dia. Kenapa posisi kaki pakai ini? Kenapa ya? Ya baru nanti dipasang bidainya kaki ya. Jadi nanti minta jangan sendirian. Lemas plastik. Dan kalau sudah Lemas. perdarahan sudah dilakukan. Kamu lagi. Sudah dilakukan. Oke, selanjutnya Selanjutnya pengkajian pengkajian
yang tanda shock. Baru tuh. Tanda-tanda shock ada pucat. Apakah Ada pucat? pasien terlihat pucat? Apakah pasien terlihat pucat? Ya, terus. Terus apakah nadi peraga lemah? Terus Apakah CRT lebih dari 3 detik? apakah nadi lemah? Nadinya lemah diomongin. Oke, cek nadi gitu. Nah, oke, dong nadinya sama, cek nadi. Nah, nanti saya kalau situ kan dia masuk ke kelas derajat kelas 1, 2, 3 atau 4. Coba buka di Google cari tabel kelas perdarahan. Nah nih, kamu kalau belajar ikut menurut tekanan itu kan? Jadi kamu hafalkan itu. Jadi, nah kalau udah tahu derajat kelas 3, kamu mau kasih apa? Makanya di situ tulis resolusi Rosmet segala macam kan. Itu enggak semuanya. Kalau derajat 3 berarti ya memang benar. Kasih infus 2 jalur. Transfusi dan darah Rosmet. Tapi kalau kelas 2 cuma kasih infus 2 jalur. Enggak perlu transfusi dan. Jadi itu hanya patokan. Lihatnya dari pendarahan. Nah sekarang dari kamu tadi. Nah nanti apa yang kamu lakukan? Infus 2 jalur. Oke, pasang infus 2 jalur. Sudah diinfus. Ada lagi tindakan lainnya? Apa? Kalau mau transfusi berarti harus tahu apa dulu? Golongan darah. Berarti harus diapain dulu? Apa? Cross match, ya kan? Berarti kalau udah di cross match, kemudian apa lagi tindakan lainnya? Ini belum dipraktekin nih. Apa lagi? Pasang kolika. Karena udah masuk cairan 2 jam. Ambil kolikatornya. Cepetan belakangan. Pegel bunyi sama pegel nih. Tidak, gua aja pegel. Pijit ini. Mungkin buka taruh sini. Mana kantong itunya? Embernya, ember apa ya? Verifikasinya hematom skrotum. Berapa skrotum ada berapa? Kamu pengen punya skrotum? Berapa ini punya si Sarul? Tolong berapa? Kalau punya si Sarul berapa? Gua tanya ini tuh. Cowok. Iya berapa gua tanya skrotum Sarul? Sarul, punya Sarul berapa? Cowok. Lu nggak tahu ini skrotum cowok? Berapa? 1 skrotum. Lu mau pegangin testisnya apa lato-lato? Apa namanya? Penis Melayu. Ada loh penis Melayu. Ada samping lagi. Terbang. Penis itu namanya pas nyantol penis mana-mana. Kalau penis Melayu berarti dia jomblo. Atau dulu bang berat pada perempuannya keluarga. Pasang nggak? Boleh nggak? Kalau nggak ada baru dibahas. Berapa unit output normalnya? 0,5 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badan dia 60 kilo berarti per jamnya berapa cc yang harus dia keluarkan kalau normalnya? 30 sampai 60. Kalau dia mengalami shock dia nggak akan sampai ke situ karena unit outputnya menurun, bakal terjadi anuri, nggak bisa kan? Ya, terus, nah itu sirkulasi diapalin kamu nanti. Jadi nanti pasang ini, nanti pakai penghidup aja pasang cairan. Yuk, disability siapa? Disability, Adi. Oke, GCS apa komponennya? Nah, GCS pertama kali apa? Ada tahapannya harus diingat tuh. Yang pertama cek, kemudian respon, stimulus, dan rep. Ya. Jadi pertama kali kita cek pasiennya. Pasiennya ada masalah apa? Ada faktor impelnya ada nggak? Atau faktor penghalangnya ada nggak? Ya. Dari mana faktor penghalang? Dari perbannya, dari matanya, atau dari motoriknya. Contoh, dari mata penghalangnya apa? Seperti pasiennya buta. Nggak bisa dikaji. Pasiennya mulutnya pasiennya bisu. Nggak bisa dikaji. Itu faktor penghalangnya. Kakinya
pasiennya amputasi, ya nggak bisa, atau pasien lumpuh, ya nggak bisa. Gitu. Jadi itu faktor itu yang harus kamu cari, itu faktor inferring gitu ya. Oke? Nah selanjutnya itu baru cek, kemudian baru respon dulu. Yang respon yang bisa direspon apa? Mata. Dengan apa? Coba kamu dengan suara. Pak, bisa angkat tangannya. Pak, bisa angkat tangannya. Nah, gitu kan. Tapi kalau ketika kamu datang pertama kali dia udah membuka mata, berarti memang dia responnya KS-nya 4. Kemudian udah 4 tuh, udah jelas tuh. Tinggal nanti digaji perbalnya kan. Nah, kalau pokoknya dia nggak ada, pada saat kamu datang membuka mata, kamu kaji dengan respon. Itu cara pengajian GCS ya. Nah, ketika dia merespon dengan verbal, Pak, kenapa kami minta angkat tangannya dulu? Maksudnya gitu. Supaya 2 perintah. Yang pertama, dia akan mengatakan verbal, nanti dapat verbal, kemudian dia akan mematuhi perintah apa enggak? Dalam arti apa? Berarti kalau dia mematuhi perintah, tidak memberikan motorik yang bisa ngangkat, jadi dia memang motoriknya paham. Gitu. Gaji ya. Ya. Oh, dia nggak berespon dengan verbal, maka berikan stimulus, yaitu rasakan nyeri. Coba dengan rasakan nyeri, dia bersuara nggak? Atau punya out, sambil napok nggak? Atau sambil ekstensi nggak? Atau sambil fleksi normal nggak? Kan itu. Kalau fleksi abnormal kalau ekstensi kalau fleksi normal kalau flexirnya Jadi ketika kamu berikan rasakan nyeri, si mulut ngomong nggak? Suaranya jelas nggak? Kalau dia mengerang gitu kan? Gitu kan, maka dia makanya pengantin baru rata-rata pernah GCS di malam pertama karena suara mengerang, nggak jelas ngomong apa. Ya itu mah HP Android. Ya ini ya apa yang bener motoriknya kan perbalnya berapa ya. Itu oke? Ya, salah. Ulangi. Oke, pasien datang tadi dengan kondisi tidak sadarkan diri. Oke, berarti kamu mulainya daripada ceknya udah dipasang opa nggak? Berarti nggak bisa dikaji, ya kan? Waktu nggak? Tur. Cek barang dikaji. Kalau terus muka mata pasien tidak sadar. Oke, berarti udah kemungkinan tuh nggak mungkin 4, nggak mungkin 5, nggak mungkin 6. Gitu. 3. Berarti langsung dengan respon nyeri, ya kan? Coba dengan kaji nyeri. Kayaknya, ya coba kamu kaji nyeri deh. Coba kaji nyeri. Nah, sambil dilihat mana yang bergerak. Ternyata dia membuka mata. Berarti berapa nilai ACE? 2. Motorik dia juga di mulutnya. Berarti sendiri. Nggak bisa. Dia kan bisa ngomong karena pasang opa, orang ada opa di sini. Motoriknya dia bergerak nggak bisa orang dia batuk kakinya, kecuali yang bergerak sebelah sana baru bisa kita hitung, ya kan? Contoh yang namanya ekstensi itu gitu, kalau kita cubit ini yang ini gitu kan, itu melepasi nyeri. Kalau banyak fleksi normal dia akan menghindar tapi normal fleksinya gitu tuh ya. Jadi itu yang kamu hitung, crack baru namanya. Selanjutnya berapa setelah GCS? Pop? Ya, pukulnya pakai apa? Terus stop. Itu tuh tadi itu. Dede. Cara pendek begini. Buka ya. Enggak tutup. Dia buka tutup. Jadi dari samping. Ya. Yang dicari apa? Mobilnya orang itu Yang dicari adalah diameter pupil. Kalau refleks pupil miosis atau midos kan mengecil atau mau besar. Pasien itu masih bisa. Kanan kirinya dibandingkan. Sekarang nih pupilnya sama, kanan kirinya sama, berarti nggak ada masalah, gitu kan? Oke, jadi yang dicari ya diameter pupil. Nanti dari kiri dulu. Yang kiri 2 mm berarti. Berarti tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intracranial. Oksigen? Masih banget. Enggak. Ini duduk sini kamu. Udah. Terus
Jadi gue berdiri sengaja, takut si bidang komplain. Komplain dulu. Rotasi motorik. Oke, gimana sampai rotasi motorik? Kamu kasih lagi tidur, kamu angkat sini tadi. Kamu angkat, ya. Jangan maju, angkat diangkat, lepasin. Kalau pasnya stroke dia kan beda. Gitu. Tapi kalau dia sama, berarti rotasinya negatif. Ya, itu. Selanjutnya apa lagi? Apa? Dengan disability? Ekosum ngapain? Oke, kita pakai untuk apa? Oke, jadi pertama awalnya gini, ya kita sendiri kan kita buka pakai atasnya dulu sambil dikaji ada luka. Nah, setelah dibuka pakai aja kan, tutup bagian atasnya. Yuk. Nggak pernah nyelimutin ya. Biasa diselimutin. Kepalanya ditutup. Nah, kakinya sekarang. Nah, setengah. Sama celananya sambil gaji apa? Nah, tutup lagi. Oke, udah pendeknya taruh nanti di kantong lagi. Lakukan selanjutnya bagian belakang gimana ceknya? Oh, traktor di mana? Nah, berarti harus pilih kemana? Nah, gitu. Tapi kan kalian belum nyangkut aja di sini. Jangan salahnya gimana? Minta bantuan teman-teman. Dua orang Bisa bantu saya? berapa orang? 2 orang. 2 orang, 3. 3 kan? Sini. 3 orang. Kamu di mana? Satu lagi siapa? Bakul sini. Sebelah mana? Sebelah sini. Ini. Bakul sini. Kamu sebelah mana? Kita mau di mana? 4 bro. Jangan di tengah lagi. Begitu lo mau di tengah, lo pegang ini mau. Ya udah, oke, yuk tangannya. Nah, sekarang gini, kalau cukup orangnya, ya, maka yang periksa ada di sebelahnya, di sini kan yang periksa kan? Yuk, kamu pegang. Nah, Sebarang itu tadi. Oh, udah ya. aku. Kamu gak usah orang kamu harus meriksa. Nah, Ketiga, miring. Kanan apa? Kita bertiga miringkan pasien ke sebelah kanan. Hitungan ketiga, taruh dulu. Hitungan ketiga, miringkan pasang ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Set, pelan-pelan. Oke, kamu kaji kepala. Apakah ada luka? Bilang. Apakah Kepala, pegang. Apakah ada luka? Pegang. kepala ada luka? Terus, punggung. Punggung ada luka? Terus, dungul. Abdomen ada. Abdomen. Ini abdomen. Ini bokong. Udah bokong, anus, pangguna. Ya, udah gini. Apa? Oh, itu kan exposure. Polikateter tadi udah kan? Baru bisa masuk ke secondary zone. Seperti ini. Secondary survey yang pertama head Tunduk. head to bukan head to head to ya benar ini ya to apa nih iya head to nya apa kaki nah bukan huntu jadi misalnya BTL B nya apa bentuk P nya tumor L nya look ya look kamu lukman S nya sak ya P nya kepala kepala apakah ada perubahan bentuk Apakah ada perubahan bentuk? apakah ada tumor Apakah ada tumor? apakah ada luka Apakah ada luka? apakah ada sakit Apakah ada sakit? ulangi Kepala, apakah ada perubahan bentuk? sip Apakah ada luka? tumor Apakah ada tumor? Terus? Apakah ada luka? Terus? Apakah ada sakit? nah sip terus selanjutnya dari kepala mana
Mata. Mata. Sambil diraba matanya. Mata, apakah ada perubahan bentuk? Heeh. Apakah ada Tumor. Tumor. Terus Apakah ada luka? Apakah ada sakit? Oke, hidung. Hidung. Kita lihat. Heeh. Apakah ada Perubahan. perubahan bentuk? Apakah ada Jadi perubahan itu bisa pokoknya dia berdarah atau dia manjur gitu kan. Terus apakah ada tumor? Heeh. Apakah ada luka? Heeh. Apakah ada sakit? oke, ada lubang nggak di hidung? Ada. Ada periksa, ada berdarah atau Tidak. Tidak. Jadi finger in orificiumnya sekalian pada saat head to Jadi kalau kalian terus. Di mulut. Kita lihat apakah ada perubahan bentuk? Kemudian apakah ada tumor? Oke. Apakah ada luka? Apakah ada sakit? Oke. Kemudian sembari lihat apakah ada pendarahan atau tidak? Oke, saya telinga terus sampai ke bawah kan. Oke, dada. Yuk loncat ke dada, buka Dada. semua pokoknya. Buka setengah. Oke. Lihat apakah ada perubahan bentuk? Sip. Apakah ada tumor? Hah? Apakah ada luka? Hah? Apakah ada sakit? Oke, semuanya sampai ke kaki kan? Ya. Nah, selanjutnya, berarti kan dalam head to toe itu udah dilakukan apa? Head to toe, BTLS, kemudian cek finger in ratio. Selanjutnya baru pasang mau apa lihat tanggal lebih. Selanjutnya anamnesa kompak. K-nya apa? Kembar. O-nya Obat. yang di konsumsi terakhir, M-nya Makanan. P-nya P-nya penyakit. A-nya Alergi. oke. Ya. Bel, sakit. Terus undangnya ceritanya. Nah ini keluarganya. Bagaimana kamu mau kaji kompak para keluarganya? Karena pastinya masih belum sadar. Ya. Ibu, saya akan mengkaji kompak ya Bu. Benar nggak ini kalau jam Oh, lewat. Bersama dengan istri pasien. Baik. Yang data. Istri berapa Bu? Hah? Istri ketiga. Kalau adil, kalau nggak adil kan Kemudian kita tanya kompak. laki-laki suka gitu ya. Sunahnya 4 gitu. Emang ada nabi? Ya, Ibu, kalau boleh tahu keluhan papa sebelum jangan dipegang itu, paman apaan? Ibu, kalau boleh tahu keluhan bapak Apaan? Apakah ada keluhan korban sebelum kejadian? Ibu, apakah ada korban? Ibu, apakah ada keluhan itu? Apakah korban mengeluh sebelum kejadian atau ada keluhan korban sebelum kejadian? Ibu, apakah ada keluhan korban sebelum kejadian? Bebas, bebas. Gimana ada? Obat. Ibu, apakah korban mengonsumsi obat sebelum kejadian? Makanan. Ibu, apakah korban mengonsumsi makanan sebelum kejadian? Nggak tahu. Lu istrinya apa? Jangan-jangan dia sebenarnya kalau nggak tahu apa-apa gitu. Bebas jawab aja bilang. Ibu, apakah korban mengkonsumsi makanan sebelum kejadian? Tanya kalau iya, Kalau jawab iya. makan apa, jam berapa. Makan apa, jam berapa? Bebas. Bubur. Jawab. Setengah bebas lu makan apa seblak sama makan apa Makan lu? bubur jam berapa? Oke, jam 7. Kemudian Oh, usaha subuh langsung sibuk. Khususan kompak P, penyakit. Ibu, apakah sebelum kejadian korban ada penyakit? Alergi. Ibu, apakah sebelum kejadian korban ada alergi? nggak ada sebelum kejadian. Oh, punya alergi Apakah enggak? korban punya alergi atau tidak? Kronologi Tidak. kejadian. Apakah ibu boleh ceritakan bagaimana kejadiannya sampai korban masuk rumah sakit? Ibu, apakah bisa diceritakan bagaimana kejadian korban kejadiannya sampai bisa Bebas, enggak? Ya bebas. Kan kamu istrinya tadi bilang katanya. didorong? Nah gitu karena ketahuan setan. Saya yang mendorong. Ya so cerita. Cerita kan kamu nggak tahu keluhannya. Jangan-jangan sama lu dicelakain karena ketahuan isi chatnya, Jadi ketahuan. transaksinya. Jadi ketahuan pas. Ya gitu. Ya gitu. Ya kan sebenarnya ada A I U E. O. A-nya alkohol. Alkohol. A-nya
Apakah Bapak mengkonsumsi alkohol? Ya, ini insulin. Cek satu. Apakah insulin itu berkaitan dengan apa? Gula darah. Gula darah ini juga diabetes sama hipertensi. Apakah Bapak memiliki riwayat hipertensi apa? Diabetes mellitus? Apakah Bapak memiliki riwayat diabetes mellitus? Tidak. Tidak. Oh, kemudian ini berkaitan dengan apa lagi? Ginjal. Apakah Bapak memiliki penyakit riwayat ginjal? Apakah Bapak mempunyai penyakit riwayat ginjal? Ya. Dan. Iya. Kita Apakah Bapak punya penyakit Bapak Apakah Bapak punya riwayat kejang? Tidak. Overdosis. Asik. Apakah Bapak punya riwayat overdosis? Susah. Apakah sebelumnya Bapak pernah mengkonsumsi yang berlebihan atau minuman berlebihan? Kan minum kalau berlebihan juga overdosis. Gitu ya. Apakah Bapak sebelumnya pernah mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan? Tidak. Tidak. Oke, dan beneran ini istrinya nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah. Oke, selanjutnya apa? Pembersihan penun. Jam. Baru dokumentasi lunch. Nah itu baru tahapan. Jadi saya harapkan nanti minggu depan pas mandiri ya. Mandiri itu kan bukan berarti kamu sendiri nanti. Kalian satu kelas, saya tinggal nunjuk 5 orang. Kemudian kalian maju praktekkan dari awal sampai akhir, tapi sudah dengan tindakannya. Gitu, ya. Jadi nanti yang jadi leader di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Silakan kamu, ya, cari atau kamu sendiri yang ngerti siapa yang mau jadi anak buahnya Syahril, siapa yang mau jadi anak buahnya ini, jadi anak buahnya ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jadi nanti mereka yang jadi leader nanti. Ini, Pak. Semangat. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tenang aja.